Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi Ingin memaparkan video tentang materi perubahan sosial, tema kecanduan gadget. Silakan ditonton. Lagi depan lagi. ya semua. Kiri baik kiri. Terus maju. Weh, tolong. Itu adalah dampak sosial yang kita lihat sedang terjadi adalah contoh dari sebuah perubahan sosial yang mana dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam nilai norma perilaku dan struktur sosial dari masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, gadget memiliki pengaruh dalam perubahan negatif dalam masyarakat seperti Yang pertama, ketergantungan. Ketergantungan adalah ketika seseorang tidak bisa lepas dari gadgetnya sehingga kehidupan sosial sehari-harinya pun terhambat. Yang kedua, isolasi sosial. Seseorang yang memiliki kecanduan gadget akan memilih untuk mengisolasi dirinya dari kehidupan sosial di luar lingkungannya. Yang ketiga, ada gangguan komunikasi, di mana seseorang yang memiliki habit kecanduan gadget ini akan memiliki gangguan komunikasi. Dia tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun di sekitarnya. Dia hanya ingin menyendiri dan fokus terhadap handphone miliknya. Yang keempat, penurunan perhatian. Penurunan perhatian pun sama, di mana seseorang akan menurunkan perhatiannya kepada kejadian yang ada di sekelilingnya dan hanya berfokus pada dunia yang ada di dalam handphonenya. Yang kelima, ketidakamanan di jalan. Apabila seseorang kecanduan handphone, tidak menutup kemungkinan dia akan tetap menggunakan handphone tersebut di jalan. Dan penggunaan handphone di jalan ini tentu akan sangat berbahaya, entah bagi dirinya maupun bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang keenam, pemborosan waktu. Seseorang yang kecanduan gadget akan mengalami pemborosan waktu karena seluruh waktunya akan ada di handphonenya itu. Perhatiannya akan teralihkan ke handphonenya sehingga waktu-waktu yang harusnya sudah dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan, baik itu pekerjaannya sendiri ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain yang harusnya sudah selesai menjadi tertunda. Yang terakhir adalah ketidakadilan sosial, di mana saat seseorang hanya memiliki gadget sebagai dunianya dan orang lain tidak, itu akan membuat ketidaksetaraan sosial yang akan menimbulkan beberapa konflik lain. Berdasarkan website ejournal.unip.ac.id, hasil penelitian menunjukkan dari 4 faktor kecanduan handphone, faktor internal yang sensation seeking yang rendah dan kontrol diri yang rendah, faktor lainnya bisa karena seseorang meniru perilaku dari lingkungan yang jadi apabila mereka yang tadinya tidak kecanduan gadget ketika melihat sekelilingnya memegang gadget, mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain ikut kecanduan oleh kebiasaan tersebut. Ada beberapa dampak buruk yang ditimbulkan apabila seseorang kecanduan pada gadget mereka, menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mau bersosialisasi, ancaman cyberbullying, dan bisa saja mudah termakan hoaks yang akhirnya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ada banyak pihak yang turut mengambil tindak kepedulian terhadap perubahan sosial dikarenakan kecanduan dari gadget. Di antaranya ada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya. Penutup video ini akan ada beberapa saran, evaluasi, rekomendasi, pemecahan masalah yang efektif untuk mengatasi kecanduan dari gadget. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Lembaga dapat memberikan pendidikan kepada anggotanya atau pesertanya tentang dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Ini dapat mencakup penyuluhan tentang manajemen waktu dan penggunaan waktu yang sehat. Kemudian yang kedua, kebijakan penggunaan gadget. Lembaga dapat mengembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan gadget di dalam lingkungannya. Misalnya di sekolah, mereka dapat membatasi penggunaan gadget selama jam pelajaran. Yang ketiga itu ada akses terbatas. Di tempat kerja atau sekolah, lembaga dapat menyediakan akses terbatas ke jaringan Wi-Fi atau situs web tertentu yang mungkin memicu gangguan akibat gadget. Yang keempat adalah pengontrol waktu. Beberapa lembaga mungkin memasang perangkat lunak pengontrol waktu di perangkat atau jaringan mereka untuk membatasi waktu penggunaan gadget. Kemudian yang keenam ada kurikulum kesadaran digital. Sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan kesadaran digital kepada siswa, termasuk bagaimana mengelola penggunaan gadget mereka dengan bijak. Yang ketujuh, sanksi dan konsekuensi. Di sekolah atau di tempat kerja, lembaga dapat mengenakan sanksi atau konsekuensi atas
penggunaan gadget yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Kedelapan, ada kolaborasi dengan orang tua. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mengembang kebiasaan penggunaan gadget yang sehat di rumah dan di sekolah. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Lembaga dapat secara teratur memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah diimplementasikan untuk mengatasi gangguan akibat gadget. Sekian dari kami Tentang pemaparan materi video mengenai perubahan sosial. Yang bertemakan Kecanduan gadget. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.